akan menjelaskan materi sosiologi mengenai lembaga sosial. Apa itu lembaga sosial dan kenapa kita harus mempelajari lembaga sosial? Yang pertama, kita harus tahu dulu apa sih pengertian dari lembaga sosial. Lembaga sosial adalah suatu norma atau suatu aturan yang mengatur kehidupan di masyarakat. Kenapa harus adanya lembaga sosial? Karena lembaga sosial ini menciptakan sebuah norma-norma, menciptakan sebuah aturan-aturan yang berlaku untuk semua masyarakat supaya di dalam masyarakat tidak terjadi yang namanya kerusuhan, supaya tidak terjadi yang namanya keributan. Lembaga sosial ini diciptakan untuk terjadinya ketertiban, keamanan di dalam masyarakat. Itu tadi pengertian lembaga sosial. Dan kita masuk kepada fungsi lembaga sosial. Kita ketahui ada dua fungsi lembaga sosial. Yang pertama ada yang namanya fungsi manifest dan ada yang namanya fungsi laten. Kedua fungsi ini memiliki perbedaan. Yang pertama, fungsi manifest. Fungsi manifest di dalam lembaga sosial yaitu fungsi yang direncanakan, fungsi yang diharapkan, atau fungsi yang sengaja dibentuk oleh lembaga. Fungsi ini supaya masyarakat dapat menjalankan fungsinya dan mengatur pola tingkah laku masyarakat. Dan fungsi laten. Fungsi laten itu adalah fungsi yang tidak diharapkan atau fungsi yang tidak direncanakan. Fungsi laten ini bisa datang dengan sendirinya tanpa ada perencanaan. Jadi kedua fungsi ini perbedaannya adalah kalau fungsi manifest tadi adalah fungsi yang diharapkan dan direncanakan, sedangkan fungsi laten adalah sebenarnya fungsi yang tidak direncanakan yang datang dengan sendirinya. Itu namanya fungsi lembaga sosial. Selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga yaitu ciri-ciri dari lembaga sosial. Dalam teori ada 5 ciri-ciri dari lembaga sosial. Yang pertama, ciri-ciri dari lembaga sosial terdiri atas norma-norma. Kita ketahui bahwa norma-norma itu adalah sebuah aturan. Sebuah aturan diciptakan itu agar masyarakat dapat mematuhinya. Aturan-aturan diciptakan supaya masyarakat dapat mematuhinya dan semua masyarakat dapat hidup dengan tertib, aman, dan nyaman. Yang kedua, ciri-ciri dari lembaga sosial memiliki yang namanya tujuan. Pastinya lembaga sosial diciptakan ada tujuannya. Kayak tadi, tujuan yang pertama adalah supaya masyarakat bisa hidup tertib, aman, dan nyaman. Dan yang ketiga, ciri-ciri dari lembaga sosial yaitu memiliki alat-alat dan perlengkapan. Apa maksudnya? Contohnya, sekolah. Sekolah salah satu adalah lembaga pendidikan atau lembaga sosial itu lembaga pendidikan. Sekolah memiliki alat-alat perlengkapan untuk menunjang atau untuk mendukung proses pembelajarannya. Contohnya apa? Ada kursi, meja, papan tulis, spidol, dan lainnya. Itu adalah alat-alat perlengkapan yang dimiliki oleh lembaga sosial yaitu lembaga pendidikan. Selanjutnya, memiliki lambang atau simbol. Ciri-ciri yang keempat dari lembaga sosial yaitu memiliki lambang atau simbol. Contohnya, sekolah pasti memiliki lambang. Lembaga hukum memiliki lambang. Semua lembaga-lembaga sosial memiliki lambang. Supaya apa? Supaya masyarakat tahu membedakan masing-masing identitas dari lembaga-lembaga sosial tersebut. Yang terakhir, ciri-ciri dari lembaga sosial yaitu memiliki aturan tertulis dan tidak tertulis. Ada aturan-aturan yang tertulis dan ada aturan-aturan yang tidak tertulis. Maksudnya apa? Aturan-aturan tertulis itu adalah aturan-aturan yang sengaja yang direncanakan dibuat supaya masyarakat dapat mematuhi aturan-aturan apa saja yang mereka harus patuhi dan aturan-aturan apa saja yang mereka harus jalankan. Dan sedangkan aturan yang tidak tertulis adalah aturan-aturan yang sebenarnya masyarakat tahu membedakan mana yang harus mereka lakukan dan mana yang tidak harus mereka lakukan. Tadi adalah ciri-ciri 5 lembaga sosial. Sampai sini ada yang mau ditanya? Baik, kita lanjutkan tentang jenis-jenis lembaga sosial. Di dalam lembaga sosial ada 7 lembaga. Yang pertama ada lembaga keluarga, ada lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga pendidikan, lembaga agama, lembaga hukum, dan lembaga adat. Ketujuh lembaga ini memiliki yang namanya aturan dan norma-norma yang berlaku. Yang pertama, lembaga keluarga. Kita tahu di setiap keluarga pasti punya yang namanya aturan-aturan yang sangat jelas.
Yang kedua, lembaga ekonomi juga mengatur bagaimana tentang kegiatan konsumsi, bagaimana tentang kegiatan produksi, dan bagaimana tentang kegiatan pendistribusian barang. Yang ketiga, ada lembaga politik, bagaimana kehidupan politik, bagaimana cara berpolitik, itu juga pasti mempunyai aturan. Yang keempat, lembaga pendidikan. Salah satu lembaga pendidikan yang tadi sudah dijelaskan yaitu sekolah. Di sekolah pasti mempunyai yang namanya aturan-aturan yang jelas, mempunyai norma-norma yang berlaku yang harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat yang ada di dalam sekolah tersebut, atau seluruh siswa, guru, dan semua orang yang ada di dalam sekolah tersebut. Yang kelima ada lembaga agama. Lembaga agama juga mengatur norma-norma agama. Yang keenam ada lembaga hukum, dan yang ketujuh ada lembaga adat. Dan yang penting kita ketahui, ketujuh lembaga ini pastinya mempunyai kedua fungsi ini, yaitu fungsi manifest dan fungsi laten. Ketujuh lembaga ini memiliki fungsi manifest dan fungsi laten. Apa itu fungsi manifest dan fungsi laten yang ada di dalam ketujuh lembaga ini? Itu sudah Mister lampirkan, ada di handout. Nanti teman-teman boleh baca, teman-teman boleh tanya lagi kalau misalnya ada yang kurang paham, boleh tanyakan lagi ke Mister. Terima kasih.